Midnight Mass ini series yang rilis di tahun 2021 oleh Mike Flanagan. Bercerita tentang Riley yang di awal series terlibat kecelakaan mobil hingga menewaskan satu orang wanita. 4 tahun dia di penjara dan sekarang dia balik ke tempat orang tuanya, yaitu Crooked Island. Populasinya sekitar 127 orang. Dan di saat yang kurang lebih sama, datang seorang pastor baru yang bernama Paul untuk menggantikan sementara pastor sebelumnya karena sakit. Dan sejak kehadiran pastor baru ini, hal-hal aneh mulai terjadi. Itu aja yang bisa gue bilang tanpa spoiler ya. Jadi di series ini menurut gue bisa dibilang ada dua karakter utama. Yang pertama ini Riley dan yang kedua pastor ini. Dan kedua karakter ini punya kepercayaan yang berbeda sih. Riley yang dulunya dekat dengan Tuhan, dan setelah kejadian di awal series ini, bisa dibilang udah nggak deket lagi. Dan kejadian di awal series ini sih yang ngubah point of view-nya dia terhadap dunia. Dia juga punya trauma, jadi sebelum dia tidur dia sering banget ngelihat mayat wanita ini. Sedangkan yang kedua, Pastor Paul, tentunya dengan kepercayaannya dia ya. Dan ketika dia memberikan khotbah, dia ini punya kemampuan retorik yang sangat bagus sih. Menurut gue actingnya si Hamish Linklater di sini keren banget. Ada beberapa scene di mana dia lagi berkhotbah dan ekspresi wajah para jemaatnya tuh benar-benar kagum dengan dia, nunjukin seberapa kuat influence-nya dia di series ini. Jadi seperti biasa, sebelum gue nonton, gue nggak ngeliat trailernya, gue nggak baca deskripsinya, dan bahkan gue nggak tahu kalau ini dari Mike Flanagan ya, yang ngedirect series Haunting dan Doctor Sleep dan lain-lainnya. Cuma yang gue tahu ini adalah series horror, karena dari posternya udah kelihatan banget. Jadi di episode pertama gue nunggu nih hal-hal aneh apa yang akan terjadi di sini. Karena yang tadi gue bilang, gue nggak tahu apa-apa dan ditambah pace-nya cukup lambat ya, terutama di awal-awal lebih ke pengenalan karakter serta karakter development-nya gitu. Dan pelan-pelan mulai kelihatan sih ada unsur horornya, walaupun masuk sedikit-sedikit ya. Kayaknya baru di episode 3 sih gue dapet, atau gue ngeliat sosok sebenarnya, atau gue ngeliat bisa dibilang kurang lebih bakal seperti apa series ini sampai ke akhir ya. Tema di series ini juga menurut gue tentang kepercayaan sih. Ada keadilan juga, bahkan di awal episode dimulai dengan pertanyaan, kenapa Tuhan nyelamatin yang salah, bukan yang benar. Dan karena ini tipikal horor yang biblical juga gitu, unsur agama di sini kan sangat besar banget sih. Dan di kota ini mayoritas agamanya sama gitu. Jadi mereka sering banget pergi ke misa yang dibawain oleh Pastor Paul ini. Ada satu detail kecil yang gue notice, yaitu poster di kamarnya Riley. Ada Dana Scully dari X-Files dan satunya lagi Seven-nya Fincher. Yang menurut gue Seven ini kan memiliki topik atau dia ngebahas mengenai Seven Deadly Sins ya. Ada sedikit hubungannya sih kayaknya dengan series ini. Dan satu hal yang gue suka dari series ini, bisa dibilang hampir nggak ada jump scare-nya. Dan gue sangat appreciate akan hal itu, lebih ke atmospheric horror ya, yang dibangun di tempat ini atau pulau ini. Selain dua karakter itu, menurut gue ada satu karakter yang gue suka sih, yaitu Sheriff di sini. Cuma sayang screen time-nya agak nggak terlalu banyak. Karena menurut gue karakter Sheriff ini yang ada di series ini punya
sudut pandang yang berbeda sih di tengah pulau dengan mayoritas yang beragama sama gitu. So, Midnight Mass ini menurut gue ini keren banget, dan gue sendiri nggak nyangka akan sebagus ini sih. Dari sisi semua aspeknya sangat oke, dan buat gue ini salah satu horor yang series horor yang hampir sempurna sih dari segala aspek ya, sampai ke ending juga. Dan bahkan di ending juga ke wrap up dengan baik. Bisa dibilang salah satu series terbaik yang rilis di tahun ini sih. Worth to watch apa enggak? Menurut gue iya gitu. Bahkan gue sangat ngerekomen banget. Walaupun agak berat ya untuk nonton secara maraton karena durasinya rata-rata sekitar 1 jam per episode. Dan PC juga agak lambat, jadi menurut gue agak kurang nyaman sih untuk ditonton secara maraton. Oke, itu aja review gue yang bebas spoiler. Dan sekarang gue akan masuk ke opini gue sih tentang series ini. Jadi di sini akan full spoiler ya. Jadi gue kasih warning dulu. Gue akan hitung dari 3, 2, 1. Gue akan bahas mengenai makhluk yang ada di sini. Yang menurut gue kaget sih ketika gue ngelihat secara ini ya. Ada yang bilang ini, kalau si Paul, menurut Paul atau pastor ini kan dia bilang ini tuh angel ya atau malaikat. Tapi menurut gue itu 90% vampir sih. Karena dari karakteristiknya udah jelas gitu, dia nggak bisa keluar pas ada matahari, yang diminum juga darah. Dan satu pertanyaan gue sih, ini makhluk yang original atau bukan gitu, atau ada di luar sana masih ada lagi yang seperti ini, dan kebetulan aja baru ketemu satu ya, dan nggak dijelasin sih. Dan gue malah seneng karena nggak dijelasin, penampilannya juga di sini juga minim ya. Kelebihannya jadi makhluk ini jadi pembicaraan setelah lu nonton kan. Karena ada sisi misteriusnya, beda kalau dijelasin, efeknya akan berbeda sih. Awalnya juga gue kira setiap yang digigit dengan makhluk ini akan berubah jadi vampir juga, atau makhluk ini juga. Gue akan sebut vampir ya. Cuma ternyata kayaknya enggak ya. Cuma jadi tetap di badan manusianya juga. Antara emang belum cukup lama untuk bisa berubah seperti itu, atau emang nggak berubah wujud sih. Soalnya di episode 6, pas si Pruitt-nya bilang dia akan melakukan suatu hal yang besar, gue kira dia akan berubah. Tapi taunya enggak gitu. Dan gue ingat ada satu adegan yang lucu sih, ketika si Sturge-nya kembali hidup, dan jadi di belakang ada vampir ini. Di sini tuh dia cuma ngeliatin ke belakang aja. Itu menurut gue salah satu hal yang konyol sih. Lucu juga, jatuhnya jadi lucu sih. Dan gue akan ngelakuin hal yang sama juga kalau berada di posisinya Sturge. Ada twistnya juga, ada beberapa twist sih. Kayak kematian si Riley itu gue nggak nyangka. Dan ngingetin gue dengan salah satu film juga ya. Gue kira di awal peran Riley akan besar sih dalam menghadapi vampir ini. Tapi ternyata enggak gitu. Dan setelah dia mati juga gue pikir dia akan kembali lagi jadi dalam bentuk vampir yang punya sayap ini. Tapi ternyata mati aja.
Dan twist satunya lagi itu ayahnya Sarah adalah Pruitt. Nggak terlalu kaget sih, dan kenapa gue nggak terlalu kaget, gue nggak berani komen. Cuma gue inget salah satu scene yang menurut gue cukup menarik ya, yaitu rapat orang tua murid sih dengan si Sheriff. Untungnya ini tayang di Netflix ya, karena di Indonesia ini bisa jadi salah satu scene yang cukup kontroversial mungkin, dan sensitif. Kayak lebih ke sensitifnya ya. Gue agak susah sih ngebayangin kalau ini tayang di TV nasional atau free to air TV kalau nggak salah. Dan dari sisi jump scare juga ada satu sih yang menurut gue nggak tahu ini dibilang jump scare apa enggak ya. Tapi ketika Riley pertama kali ngelihat vampir ini dan langsung terbang ke arah dia, itu menurut gue salah satu momen yang cukup seram sih. Serem, kaget, tapi dan expect juga sih. Cuma karena saking cepatnya kejadian itu jadi unsur kagetnya lebih besar. Endingnya juga menurut gue oke sih. Sesuai dengan realita dan keadaan di saat itu. Nggak terlalu gimana-gimana juga. So ini series yang menurut gue sangat rekomen banget sih. Gue sangat kaget, gue gak nyangka akan sebagus ini. Bahkan menurut gue so far ya, ini masuk ke top 5 series di tahun ini sih. Kualitasnya sangat oke ya. Anyway, thank you for watching. It's me Patrick signing off. Bye.